Shalom warga kerajaan. Untuk mengerti apa artinya strong in the Lord. Untuk mengerti apa artinya mighty in the Lord. Kita melihat dalam kehidupan pada Esau and Jacob. Ya, Esau, Yakov. Kita melihat sudah ditentukan oleh Tuhan. Dia berkata kepada Rivka, ibu mereka. 2 bangsa akan ada dalam kandunganmu. Yang satu akan lebih kuat. Ya, dan kemudian yang satunya akan jadi hamba. Saya sebutkan bahwa Esau yang berbulu lahirnya itu ya. Dan saya bayangkan dia itu Rambo saudara. Karena dia is a hunter. Dia seorang pemburu. Saya ingat papa saya kan hunter ya. Wah jagoan saudara. Nggak ada takutnya, waduh saudaraku. Saya ingat paling sedikit ada 3 orang masuk got di depan rumah saya. Kalau cari perkara dengan dia. Dan kita tidak pernah masalah kalau ada pencuri atau maling masuk rumah. Waduh saudara, hancur dia. Saudara yang dengar Yakov itu dikatakan mulus. Nah seperti saya ini tidak ada bulunya banyak ya. Tapi itu tidak menentukan apakah pria sejati itu orang yang otot kawat balung besi. Bukan saudara. Kita lihat bagaimana itu adalah anugerah Tuhan. Sebelum keduanya berbuat apa-apa, Tuhan sudah memilih. Yakov tuh hobinya apa? Hobinya masak saudaraku. Ya. Dan lewat masak itu dia sengaja saudaraku menipu kakaknya untuk memperoleh hak kesulungan. Orang yang kuat itu adalah orang yang rohani. Meskipun dia dengan cara yang salah, dia menghargai hak kesulungan. Esau berkata, besok aku mati. Buat apa hak kesulungan? Dia menjualnya cuma dengan sepiring kacang merah. Hidup kita, manusia lama kita adalah Esau, manusia baru kita adalah Yakub yang menjadi Israel. Jangan tetap jadi Yakub. Ketika dia dibuat timpang, ketika bertemu dengan Tuhan di sungai Yabok, Tuhan berkata namamu bukan lagi Yakub, nama itu karakter. Engkau bukan lagi heel grabber, tetapi engkau adalah Israel, prince with God. Kita bisa kuat dalam Tuhan kalau ada jamahan Tuhan, bukan? Dan kita melihat, jadi kita tidak bisa lihat orang dari fisik. Sering kali kita dengar, don't judge the book by its cover. Sering kali kita tertipu, wah kelihatannya kok memuji Tuhannya hebat, khotbahnya luar biasa. Ketika ujian Corona Akademi ini aja, banyak yang bergelimpangan. Takutnya luar biasa pada Corona yang gitu kecil. Lupa, Tuhan sudah menyembuhkan segala penyakit kita dengan bilur-bilurnya saudara. He's the Alpha and the Omega. Bagaimana Pak Rifin? Sekarang ada varian Delta. Belum selesai ada Kappa, ada Lambda. Saya katakan Yesus adalah Alpha sampai Omega. Nggak usah khawatir. He's the first and the last. Tapi sekali lagi kita melihat kedua-duanya lemah. Yang satunya memakai tipu daya. Ya ada pepatah Belanda mengatakan orang yang tidak kuat mesti memakai yaitu akalnya. Ya di Surabaya kita sebutkan orang yang memakai kekuatan fisik itu okol. Ada orang yang cerdik, akal. Ada yang licik, ikil, okol, akal, ikil katanya gitu ya. Tapi kita tidak memakai itu semua. Kita memakai kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu saudaraku, siapakah orang yang kuat? Dia yang tergantung di atas kayu salib itu. Dan berkata, Bapa ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah pria sejati sebenarnya. Tuhan kita Yesus Kristus. God bless you warga kerajaan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami tahu hari ini adalah hari yang baru. Hari yang baik yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Kami percaya hari ini kami akan merayakan-Mu Tuhan di tempat ini. Biarlah nama-Mu ditinggikan. Biarlah Engkau dimuliakan, hati-Mu disukakan Tuhan. Terimalah pujian, penghormatan kami Tuhan. Pagi hari ini kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama katakan, amin. Haleluya. Sungguh Dialah Allah yang besar. Sungguh Dialah Allah yang layak dipuji dan disembah. Kami mau Tuhan merayakan kasih-Mu. Terima kasih, haleluya.
Tuhan, Engkaulah kekuatan, Engkaulah Mazmur kami. Amin. Amin. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Apa? Walau bumi bergoncang, Yes. Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tidak. amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Yes. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara. Siap-siap loncat. 1, 2, ku mau bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Amin. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Ya gunung batu dan keselamatan kita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Pada siapa kita percaya? Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur. Amin. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya Tuhan. Walau bumi bergoncang, Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi. Sekali lagi, kasih setiamu tak pergi dariku. haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami menyiapkan hati kami Tuhan pagi hari ini untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami mau Tuhan meninggikan, mengagungkan Engkau selama-lamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
Kau sungguh baik. Katakan. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Yesus, kau sungguh baik. Panggil namanya. Yesus, Yesus. namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima. Engkau saja Tuhan. Amin. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, Ku selalu sembahmu, hanya Kau yang terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Semua jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Genap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, mau memuji. Yes, haleluya. selalu pujimu, mau menyembah, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima
ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau sungguh baik, sungguh besar kasih-Mu. Inilah semua Tuhan kerinduan setiap kami. Ku mau terus menyembah-Mu, ku mau terus memuji-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang bertahta di atas pujian. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini Tuhan, itu semua karena kasih karunia-Mu ya Bapa. Tuhan, biarlah di hari ini Tuhan, di mana kami merayakan kembali Tuhan, kami bisa beribadah secara onsite Tuhan. Kami mau Tuhan, biarlah kami sama-sama belajar Tuhan. Biarlah Engkau melayakkan setiap kami untuk mengerti atas kemerdekaan yang Kau sudah berikan Tuhan. Tuhan, tutup bungkus setiap kami, secara khusus hamba-Mu ya Bapa. Layakkan hamba adalah manusia biasa Tuhan. Tapi biarlah firman-Mu Tuhan yang keluar dari hamba Tuhan, itu memerdekakan setiap kita Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau beracara dari awal hingga akhir Tuhan. Kita sama-sama menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom warga kerajaan yang di onsite maupun yang di online. Shalom, shalom. Salam merdeka. Kita merayakan 5 hari yang lalu, kita merayakan kemerdekaan Indonesia Dirgahayu yang ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Merdeka buat Indonesia. Dan kita juga sebagai warga negara kerajaan Allah, yaitu warga yang sudah dimerdekakan. Amin. Thank you buat Ibu Gembala dan tim pengembalaan, seluruh jemaat terkasih yang memberikan saya pribadi kesempatan untuk ada di depan, untuk bisa bersharing bersama, belajar bersama. Saya masih belajar, tapi mari kita sama-sama juga belajar bersama. Kita bertumbuh bersama. Bentar. Ya, kita Indonesia dijajah lebih daripada ratusan tahun. Ada 6 bangsa yang menjajah Indonesia, yaitu bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, Prancis, Inggris, dan terakhir itu Jepang. Kemerdekaan itu bukan diperoleh dengan gampang. Kemerdekaan bangsa Indonesia itu diperjuangkan oleh para pahlawan. Dia harus berkorban sampai darah terakhir. Akhirnya Indonesia merdeka 1945. Demikian kita.
Kita terlahir itu, Adam dan Hawa sudah dimerdekakan sebenarnya. Tapi Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Yang sangat simpel sebetulnya. Mereka sudah merdeka. Mereka sudah ada di Taman Eden, Taman Firdaus. Kurang apa buat Adam dan Hawa? Mau makan tinggal petik. Hidup berdampingan dengan damai dengan alam sekitar. Dengan binatang damai. Merdeka sekali. Tapi dengan tipu muslihat iblis, maka jatuh di dalam dosa. Kita ada berada di season di mana season tentang man, yaitu dewasa. Bulan ini berkata tentang dewasa, mature. 1 Korintus 16 ayat 13 sampai 14, mungkin multimedia bisa sambil bantu. Ini tema season bulan Juli, Agustus, September. Dikatakan, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Di situ dikatakan berjaga-jaga, berdiri dengan teguh, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Pak Bambang sudah membawakannya di bulan lalu. Dan bulan ini kita ada di tema dewasa, mature. Efesus 4 ayat 13 dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dikatakan sampai, pada Bambang mengatakan kan tantau, atau kita bisa bicara di sini mekri, sampai ada tujuan hidup, ada perjalanan daripada kehidupan setiap kita. Dan Tuhan mau kita sampai kepada kedewasaan penuh. Tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Di mana di dalam bulan ini Indonesia merayakan kemerdekaan, Tuhan mau kita merdeka yang dewasa. Dewasa di dalam kemerdekaan. Kita bisa buka di Galatia 5 ayat 1. Dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Berarti ada kemerdekaan yang semu. Ada kemerdekaan yang tidak benar-benar sungguh-sungguh merdeka. Bangsa Indonesia sudah merdeka 76 tahun yang lalu. Tapi tiap tahun bukan berarti langsung sudah merdeka, selesai merdeka. Tapi tiap tahun kita tetap berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan itu. Bisa saja kita diserang, mungkin bukan dengan perang, tapi dengan teknologi kita akhirnya dijajah kembali. Nah, demikian kehidupan kita sebagai warga kerajaan Allah. Singkat cerita, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Nuh, terus lanjut Abraham semuanya, sampai ke nabi-nabi, raja-raja. Jadi ada yang baik, ada yang buruk, semuanya selalu ada jatuh bangun. Tidak bisa memerdekakan sekalipun. Melalui hukum Taurat tidak bisa kita. Tapi ada satu pribadi, yaitu namanya Yesus Kristus. Dia rela, Bapa mengirimkan anaknya yang tunggal, datang ke dunia, memberikan kita kemerdekaan. Dia menebus kita dari dosa. Dia menebus kita dari yang kita tidak layak, kita hina, kita penuh hancur dengan dosa. Tapi Tuhan tidak pernah memandang kehidupan kita. Kita berharga di mata Tuhan. Tuhan sudah memerdekakan. Waktu kita membuka diri, percaya kepada Tuhan, Tuhan sudah memberikan kemerdekaan. Pertanyaannya, sebagai warga kerajaan Allah, sebagai warga yang percaya kita sudah dimerdekakan, kita perlu menjaga. Ya. Di sana dikatakan karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan
dikenakan kuk perhambaan. Di dalam terjemahan versi yang lain, versi Alkitab yang hidup, dikatakan Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berusahalah untuk tetap merdeka. Dan jangan membiarkan diri terikat lagi oleh belenggu perhambaan hukum dan upacara bangsa Yahudi. Hari-hari ini mungkin kita merasa sudah merdeka, tapi mungkin keadaan kita ternyata kita masih terbelenggu, dihambakan oleh uang, dihambakan oleh pekerjaan, oleh kesombongan kedudukan, diperhambakan oleh macam-macam, games, diperhambakan oleh kesenangan duniawi. Kita melupakan kemerdekaan sejati yang Tuhan sudah berikan. Kalau kita lihat di Yohanes 8 ayat 31 dan 32, dikatakan di situ, maka katanya, ini kata Yesus, katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dikatakan, jikalau saudara dan saya tetap dalam firman Tuhan. Saudara dan saya adalah murid Kristus. Dan saudara dan saya mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu memerdekakan saudara dan saya. Jadi jelas sekali di sini, kuncinya jelas sekali. Bagaimana kita tetap merdeka? Kita harus tetap di dalam firman Tuhan. Firman itu sendiri yang akan memerdekakan kita. Jadi kebenaran ini jelas sekali, kita tidak boleh keluar daripada jalur Tuhan. Tidak boleh keluar daripada firman itu sendiri. Kita yang sudah dimerdekakan, kita harus tetap berjalan di atas kebenaran. Berjalan di atas firman itu. Apalagi kita sebagai orang percaya. Kita tahu bedanya orang percaya dengan orang fasik. Sama-sama mereka tahu kebenaran. Tapi orang benar, mereka tahu kebenaran, tapi melakukan kebenaran. Orang fasik tahu kebenaran, tapi mereka tidak melakukan kebenaran. Pilihan ada di antara saudara dan saya. Kita sebagai orang benar atau orang fasik. Kita sebagai orang merdeka atau kemerdekaan yang semu. Ya. Selama di dalam kehidupan dunia ini semuanya memang semu. Kemerdekaan sejati nanti ada di Taman Firdaus, Yerusalem baru. Dalam dunia ini kita semua sedang berjuang. Kita sedang berjuang. Kita sudah dimerdekakan, tapi katakan kembali berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan. Seperti bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini sedang berjuang melawan apa? Termasuk bangsa-bangsa yang lain. Mereka sedang melawan virus corona. Mereka sedang melawan apa? Berjuang dalam ekonomi, kesejahteraan masyarakat. Mereka berjuang. Zaman dahulu waktu Indonesia dijajah 6 bangsa lain itu, mereka menjajah apa? Hanya untuk kekayaan bangsa Indonesia. Termasuk iblis itu tidak senang kalau kita merdeka. Iblis tidak senang kalau kita hidup di dalam kemenangan, hidup di dalam kemerdekaan. Makanya yang dicari sama iblis adalah roh kita, jiwa kita, itu mau diambil. Iblis mengiming-imingi keinginan daging, supaya kita jatuh di dalam dosa. Seperti Adam dan Hawa. Mereka sudah sempurna waktu itu. Tuhan baik, segala adanya semuanya diciptakan dalam keadaan baik. Kurang apa? Tapi iblis cuma bilang, mungkin waktu engkau makan tidak akan mati, tapi engkau akan menjadi seperti Kristus. Hanya seperti itu diiming-imingi, wah kepengen ya seperti Kristus. Inilah kelemahan daging kita. Kadang-kadang kita diiming-imingi suatu jabatan, suatu usaha, tapi tahu itu tidak dalam kebenaran. Oh, yang penting menghasilkan uang. Yang penting hidup ini kan perlu uang. Ya,
Benar, hidup ini perlu uang. Tapi kita harus perhatikan siapa yang memberi kehidupan. Hidup ini memang perlu uang. Hidup ini perlu makan. Tapi lebih berharga kehidupan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Hidup bagi Kristus memberikan kemerdekaan sejati. Mari kita lihat. Jadi kita belajar, sudah tahu tadi, ada di dalam firman Tuhan. Maka firman itu memerdekakan kita. Sekarang bagaimana kehidupan kita yang Tuhan mau? 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 17. Dan dua-dua nanti kita baca. Saya bacakan 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 17. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ayat 15 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Allah itu kudus. Bukankah kita tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Di mana roh itu tinggal di dalam kita semua. Tuhan mau hidup kita itu di dalam kekudusan. Untuk tinggal di dalam firman, Tuhan mau kita harus hidup di dalam kekudusan. Kekudusan artinya namanya apa? Sanctification. Memisahkan diri. Kita harus memisahkan diri daripada lingkungan dunia. Lingkungan yang tidak serupa kebenaran Kristus itu sendiri. Lingkungan yang tidak di dalam kebenaran. Kita harus memisahkan diri. Itulah kenapa kita kalau gampang terjatuh di dalam dosa, karena kita selalu berubek-ubeknya tinggal di dalam lingkungan yang ada dunianya. Bukan lingkungan kebenaran ilahi itu sendiri. Waktu kita tahu ini adalah tidak benar, maka kita harus tinggalkan. Kumpulan pencemooh, kumpulan para penggosip, itu kita harus tinggalkan. Karena waktu kita terus berada di dalam lingkungan itu, sedikit demi sedikit, itu akan menular. Dan kita akan jatuh kembali di dalam perhambaan dosa terus. Di dalam, menggosipkan sini dan sana, ya semakin digosok semakin sip. Ya. Tapi kita belajar memisahkan diri, mengkuduskan diri, itu namanya memisahkan. Kita memisahkan daripada dunia kita. Ya. Dikatakan anak-anak yang taat, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Roma 8 ayat 2 dikatakan, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Luar biasa, kita sudah diberikan kemerdekaan dari hukum dosa dan hukum maut. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan turun ke dunia, mengambil rupa manusia. Dia adalah Raja, Dia adalah Bapa, Dia adalah segala-galanya, Alfa dan Omega. Tapi Dia mengambil rupa sebagai manusia. Tujuannya hanya cuma mati. Tapi lihat, bukan cuma mati. Tuhan mengajarkan, kalau cuma mati, waktu Tuhan jadi baby Jesus, waktu zaman Herodes sudah mau bunuh. Kalau memang tujuannya mati, ya mendingan langsung mati selesai. Tapi enggak, Tuhan ingatkan, melalui perjalanan kehidupan Tuhan, kita belajar. Kenapa sih engkau enggak langsung mati aja Tuhan? Kita tanya, kita perlu tanya, kenapa harus matinya nanti? Karena Tuhan suka dengan proses. Tuhan mau menunjukkan proses kehidupan yang harus dilalui oleh Tuhan. Tuhan mau menunjukkan kepada kita sebagai teladan, sebagai pengajar. Tuhan mau memberikan dampak kehidupan supaya kita benar-benar dimerdekakan. Kalau kita hanya cuma, Tuhan langsung datang ke dunia dari baby terus mati, mau matinya apa aja, apapun juga langsung mati. Kita hanya menerima kematian itu tanpa melihat pengorbanan Tuhan yang begitu besar. Nah, Tuhan mau melihat proses kehidupan Tuhan. Dia harus taat.
tunduk di bawah tatanan papa mamanya Maria dan Yusuf. Semakin besar, semakin dia tetap taat kepada orang tua duniawi, dan dia juga taat kepada Bapa. Dia menunjukkan kasih. Dia selalu memberikan belas kasihan kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Itulah teladan hidup Yesus Kristus. Nah, ini yang kita harus pegang dan kita harus contoh. Kita sudah dimerdekakan, tentunya buat apa kita dimerdekakan oleh Tuhan kalau kita tidak tahu tujuan kehidupan kita. Ayat yang ke-17, kembali lagi, ayat ke-17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ya, ini agak orang bingung. Oh, hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang dunia ini. Jadi di versi yang lain, versi yang gampang, firman Allah yang hidup dikatakan, dan ingatlah bahwa Bapa di sorga, kepadanya saudara berdoa, menghakimi dengan tidak pilih kasih. Yesus itu adil. Ia akan menghakimi saudara dan keadilan yang sempurna atas segala sesuatu yang saudara lakukan. Oleh karena itu, mulai sekarang, hendaklah saudara hidup dengan rasa takut serta hormat kepadanya, sampai saudara tiba di dalam sorga. Dikatakan hidup dengan rasa takut serta hormat kepadanya. Takut dan hormat. Kunci kita bisa hidup di dalam kudus kalau kita juga takut dan hormat kepada kedaulatan Tuhan, kebesaran Tuhan. Oleh karena itu, kehidupan kita hari-hari ini dikatakan sementara. Kehidupan yang kekal ada di sorga. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Kita akan hidup menggunakan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan dengan semena-mena, atau kita mempertahankan kemerdekaan dan kita memperoleh mahkota abadi, mahkota kehidupan yang sejati itu. Dan nanti kita akan hidup di dalam kemerdekaan sejati, yaitu di sorga, di Yerusalem baru. Tuhan mengatakan kita apa? Sebagai saksi. Nah, inilah tujuan kehidupan yang Tuhan inginkan buat setiap kita. Buat apa kalau kita dimerdekakan, tapi kalau kita tidak menjadi saksi kehidupan? Oleh karena itu, kehidupan kita ini yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, tidak ternilai. Saudara dan saya itu amat berharga di mata Tuhan. Dia mati di atas kayu salib buat saudara dan saya. Kehidupan saudara sudah lunas dibayarnya. Tapi sekarang kehidupan kita, apakah kita mau menganggap kemerdekaan yang Tuhan berikan itu dengan gampang? Atau kita hidup di dalam kemerdekaan yang berdampak menjadi saksi Kristus? Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksi. Ayat ke-22 tadi dikatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Dikatakan telah menyucikan dirimu, itu tadi saya katakan menguduskan, memisahkan dirimu, ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan akal pikiran dan segalanya. Dan yang kedua adalah kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi sendiri. Itu hukum yang terutama. Intinya tentang kasih. Tuhan itu adalah kasih, maka Tuhan inginkan
kehidupan kita yang sudah dimerdekakan, kita bisa saling mengasihi. Selalu Tuhan memberi bukan menerima. Mengasihi bukan dikasihi. Kita hidup untuk mengasihi. Bukan hidupnya dikasih, tapi kita mengasihi. Kalau kita kembali ke Galatia 5 tadi, ayat 13. Saya akan akhiri dengan singkat. Dikatakan demikian. Saudara-saudara, Galatia 5 ayat 13. Saya akan akhiri dengan singkat. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Inilah Tuhan inginkan. Tuhan sudah memberikan kemerdekaan. Kamu, saudara dan saya telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dikatakan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita dipanggil merdeka, mempertahankan kemerdekaan dengan benar-benar taat, hidup di dalam kekudusan. Kita perlu sabar karena Tuhan itu suka proses, bukan suka yang instan. Tuhan sendiri mati tidak langsung instan, dia harus mengikuti proses, dan Tuhan mau kedisiplinan. Disiplin, mengerjakan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Termasuk disiplin di dalam waktu, disiplin di dalam prokes. Ya, saat ini kita semua disiplin di dalam prokes. Itu kita menunjukkan bahwa sebagai warga kerajaan Allah, kita harus menjadi teladan, harus menjadi contoh. Kita mau keluar daripada permasalahan COVID-19, maka saya percaya tidak ada bisa kalau tanpa pergerakan bersama-sama kita memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan mengikuti anjuran himbauan pemerintah 5M. Selalu pakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mencuci tangan. Kalau kita tidak mengikuti himbauan daripada pemerintah, maka problem ini, penjajahan COVID-19 ini terus berguling terus. Akan terus ada terus. Tapi kalau kita ketat dengan prokes, kita mengikutinya dengan kedisiplinan, dengan taat dan hormat. Pemerintah adalah wakil daripada Kristus. Kalau kita bilang taat dan hormat kepada Allah, kita juga taat dan hormat kepada aturan himbauan daripada pemerintah. Saya percaya gereja juga punya aturan itu dengan kasih. Karena kita mengasihi satu dengan yang lain. Karena kita mengasihi supaya kita bisa memberikan dampak yang baik, bukan membawa masalah. Jadi kita ini berusaha mengasihi satu dengan yang lain. Makanya kita menjaga jarak, kita menggunakan masker, itu tanda kita mengasihi. Saya mengasihi Pak Edi, saya mengasihi Nova, saya selalu menjaga jarak dan menggunakan masker. Bukan berarti kita takut karena COVID, ya, tapi kita menghargai, taat, tunduk kepada aturan, maka kita ngerti waktu kita taat dan tunduk kepada Tuhan, kita juga taat dan tunduk kepada aturan yang ada di dalam dunia ini. Saya tidak memperlama, saya katakan, marilah renungkan kehidupan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan buat setiap kita. Tuhan mau tadi bilang kita menyucikan diri, menguduskan. Kita harus hidup kudus. Caranya hidup tinggal di dalam firman, itu hanya kekudusan yang bisa kita hidup di dalam firman. Kedua, kita harus belajar taat dan hormat. Sabar akan proses yang Tuhan izinkan alami buat setiap kita. Kita ada di dalam akademi corona ini.
pasti mendatangkan kebaikan buat setiap kita yang mengasihi Tuhan. Saya percaya waktu kita menguduskan diri, tetap taat di dalam kebenaran firman Tuhan, maka waktu kita disiplin menjaga kemerdekaan kita, maka Tuhan akan memberikan kita kemerdekaan sejati itu sendiri. Kemerdekaan yang memerdekakan, firman Tuhan yang memerdekakan. Ya. Saya dikatakan di Matius 5 ayat 16, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita sebagai warga kerajaan Allah harus menjadi contoh. Jangan menjadi batu sandungan, kita harus menjadi contoh supaya Bapa kita dipermuliakan. Waktu kita betul-betul menjaga kemerdekaan, Tuhan dipermuliakan oleh kehidupan setiap kita. Biarlah perenungan singkat ini membuat kita semua sadar bahwa dewasa penuh, yaitu tanda kita orang dewasa adalah kita siap. Tahun ini adalah the year of reproduction. Dari children, dari young men ke men and fathers. Nah, sekarang di dalam men itu dewasa. Tujuannya mempersiapkan kita semua sebagai mempelai-mempelainya Kristus. Yang dewasa rohani, dewasa secara jiwa. Ya, katakan Pak Roni bilang, dewasa itu pikiran, perasaan, kehendak harus selaras dengan Kristus. Kristus mau kita hidup di dalam kemerdekaan yang penuh. Dewasa di dalam kemerdekaan, tandanya kita memelihara kemerdekaan itu. Amin. Jadi jangan sampai kita ternyata hidupnya dalam kemerdekaan yang semu. Kiranya setiap kita mengambil bagian, kita mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan dan tetap berjuang sampai nanti kita menikmati kemerdekaan sejati itu di Yerusalem baru. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday, salam merdeka, Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih untuk firman Tuhan yang dibagikan oleh Bapak Febri. Kami sungguh diberkati. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Ini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi saudara jemaat yang mengikuti ibadah secara online. Boleh scan QR code yang ada di layar, gadget yang Bapak saudara miliki, atau juga melalui transfer yang tertera di layar tersebut. Bagi Bapak Ibu yang jemaat yang ada di onsite, sebenarnya disediakan amplop yang ada di setiap kursi Bapak Ibu. Dianjurkan untuk menggunakan scan QR code daripada melakukan manual, karena untuk menghindari kontak secara langsung ataupun di masa-masa corona ini. Di situ ada QR code yang tertera di amplop, baik itu untuk diakonisi dan diakonia itu satu amplop, ada satu QR code. Sedangkan untuk persepuluhan dan persembahan umum sebenarnya QR code-nya juga sama. Bisa menggunakan scan QR code ataupun dengan transfer ke nomor rekening yang tersedia di amplop tersebut. Baik, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Sebelumnya ayat persembahan diambil dari Mazmur 126 ayat 5-6. Demikian firman Tuhan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mari kita bersatu dalam.
Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, kalau kami boleh beribadah secara onsite maupun yang online. Tuhan, kami bersyukur semakin hari semakin baik adanya keadaan di negara kami, di kota kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan semakin hari Tuhan, Engkau semakin turun campur tangan dalam setiap pemulihan di tempat-tempat, di kota-kota dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan, baik kami yang membalikan perpuluhan ataupun yang menabur di ladang misi atau diakonia Tuhan. Biarlah kami memberi dengan penuh sukacita, karena kami tahu Tuhan, segala berkat berasal daripada-Mu, dan kami mau memberi yang terbaik. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami siap menabur. Haleluya. Amin. Selamat menabur, dan untuk yang menggunakan amplop bisa untuk setelah ibadah baru menaruh di kotak yang tersedia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Saudara diberkati pagi hari ini, lambaikan tanganmu. Ini kali pertama kita ibadah onsite setelah sekian lama kita selalu offline dan menggunakan Zoom. Dan kabar sukacita beberapa hari ini kita lihat bahwa positivity untuk COVID ini semakin menurun. Ya, kemarin itu sekitar, saya kalau nggak salah ingat sekitar 20 sekian lah. Ya, mari kita doakan supaya angkanya 0, 0, amin. Ya, pemulihan segera terjadi. Satu hal yang saya ingatkan kepada setiap kita, ya, walaupun semakin menurun, kita tetap patuh kepada protokol kesehatan. Oleh karena itu, setiap kali ibadah selalu kita ingatkan bahwa kita selalu menggunakan masker, ya. Juga ibadah lebih baik tidak membawa anak ke gereja. Lalu juga setelah divaksin 2 kali, ya itu adalah suatu standar yang saya rasa juga hampir di semua gereja juga menerapkan hal demikian. Jadi untuk kebaikan kita bersama ada baiknya kita mematuhi apa yang sudah diputuskan bersama dan kita menjadi contoh bagi banyak orang. Amin. Mau ya? Mau ya? Amin ya. Mari bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah ini. Bapa, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kalau kami bisa ibadah hari ini, sungguh karena anugerah-Mu yang baik bagi setiap kami. Kami baik-baik adanya, bukan karena kekuatan kami, tetapi campur tangan-Mu Tuhan. Roh-Mu yang bekerja di tengah-tengah setiap kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah atmosfer, biarlah keadaan situasi di kota Batam semakin hari semakin baik. Dan corona tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan kami, tetapi kami boleh merdeka dari tekanan ini Tuhan. Dan kami bisa keluar dari situasi ini. Kami percaya Engkau tidak akan pernah diam. Mata-Mu selalu tertuju kepada setiap kami. Kau perkatakan bahwa kami ini seperti biji mata-Mu Tuhan. Kau pelihara dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa buat setiap yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan berkati semua. Bahkan jemaat akan pulang. Angkat kedua tangan-Mu. Tuhan memberkati-Mu serta melindungi-Mu. Tuhan menyiram dengan wajah-Nya dan memberi Kau kasih karunia. Dan pada hari ini Tuhan hadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Kau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tangga-Mu,
keluargamu, anak-anakmu, pelayananmu, pekerjaanmu. Tuhan buat berhasil, kemana kaki melangkah menjadi belik pusakamu, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima berkat ini di dalam nama Yesus Kristus. Mari percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu.